Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini. Mudah-mudahan ini adalah majelis yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua, jamaah Mar'atus Shalihah. Mudah-mudahan para pengurus, para anggota, para jamaah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berkah rezekinya, berkah keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, anak cucu, dzurriyyatnya sholih dan sholihat semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita luruskan hati kita, tajdidun niyah, luruskan niat kita bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga salawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah udah lama ya nggak ketemu ya. Ya, sekian apa? Bukan sekian purnama lagi. Sekian windu. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena al-arwahu junudul mujannadah. Ruh kita itu bagaikan tentara. Jadi tentara itu akan bersatu, berpadu, bergerak bersama apabila sama-sama memiliki yang namanya visi misi, ya, terutama apalagi visi misi dakwah, ya, fikroh yang sama itu pasti akan Allah temukan. Dan mudah-mudahan ruh kita, arwah kita ini adalah bagian dari orang-orang soleh yang Allah pertemukan sebagaimana layaknya tentara Allah, ya, bersama-sama tentunya li'a'la li kalimatillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhwat wa ummahat fillah rahimakumullah, hari ini temanya 3 masalah dengan 3 solusi, ya. Diangkat dari perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, ini adalah yang sering mungkin kita dengar atau sering kita ketahui gitu ya, tapi kalau dibahas lebih dalam itu Masya Allah. Namun sebelum saya sampaikan hal tersebut, saya sampaikan juga ada 3 hal mendasar di dalam hidup kita. Usuluddin, hal-hal pokok di dalam agama itu ada 3 hal yang harus kita ketahui, karena 3 hal ini yang akan ditanya sama Allah nanti di kubur. Apa itu, ya? Hal apa yang kita harus ketahui? Pertama adalah hal mengenal Allah, ma'rifatullah, ya. Apakah kita sudah mengenal Allah dengan baik sebagai Allah khaliqul, ya, ibad, ya, sebagai pencipta para hamba-hambanya, makhluknya dan seluruh alam ini? Apakah kita sudah sampai makrifahnya gitu kan? Yang kedua, hal apa lagi yang hal pokok yang harus kita tahu dan kita ilmunya kita gali, yaitu adalah ma'rifatuddin, ya, mengenal agama kita. Apakah kita sudah mengenal dengan dalam tentang agama kita, ya, al-Islam, apa itu Islam, apa itu esensi di dalam Islam, itu juga harus kita ketahui, ya, dengan cara hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan yang ketiga adalah ma'rifatun nabi atau ma'rifatur rasul, karena 3 hal ini yang akan ditanyakan nanti di dalam kubur. Jadi saya akan bacakan sebuah hadis, ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang. Ketika mayit itu dimasukkan ke dalam kubur, akan ditemui oleh 2 malaikat yang berwarna hitam dan 2 malaikat yang berwarna biru. Di antaranya dari malaikat-malaikat itu ada malaikat Munkar dan Nakir yang mempertanyakan tentang 3 hal tadi, yaitu tentang ma'rifatullah, ma'rifatuddin dan ma'rifatur rasul. Apa di dalam hadis itu disebutkan?
bahwa idza qubira al-mayyit, apabila seorang mayit itu dikuburkan atau sudah ditinggalkan dari sanak saudaranya ya. Nah, di situ disebutkan au qala ahadukum ya, atau dikatakan di antara salah satu dari mereka itu adalah tadi didatangkan dua malaikat tadi itu, malakan yang di situ rupanya adalah hitam dan satu lagi rupanya adalah biru ya. Itu di salah satu dari malaikat itu ada malaikat munkar dan nakir ya, di mana dikatakan yuqalu li ahadihima al munkar wal akharu al nakir fayakulan. Dua-duanya ini bertanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya pertama adalah ma kunta taqulu fi hadar rajul, apa yang ditanya oleh seorang mayit, fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullah wa rasuluh ya, tentang dirinya itu sebagai hamba Allah dan persaksiannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka hal inilah yang harus kita ketahui ya, disebutkan dalam hadis tadi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Ditanya, makanya ada hadis lain menyebutkan man rabbuka gitu kan, siapa Tuhanmu, man nabiyuka gitu kan ya, madinuka, dan itu adalah konteks yang ada di dalam hadis tersebut ya, bahwa setiap mayit yang ada dalam kubur itu pasti akan ditanya tiga hal tersebut. Nah, di dalam hadis lain juga disebutkan, ada hadis yang sangat panjang, di dalamnya itu disebutkan tentang proses bagaimana seorang mayit itu ditanya, didudukkan dari pembaringannya, didudukkan kemudian ditanya man rabbuka. Kalau kita orang yang beriman, yang menjawab adalah amal kita, yang menjawab adalah iman kita, bukan dihafalin ya Bu ya. Jadi nggak mungkin kita ngapalin sekarang man rabbuka Allahu rabbi man nabiyuka Muhammad nabi gitu, nggak bisa dihafalin sekarang. Itu hafal tapi belum tentu nanti di alam kubur itu bisa jawab. Nah, itu ketika didudukkan dari pembaringannya ditanya man rabbuka ya, ma kitabuka, ma qiblatuka, bahkan sampai man nabiyuka. Kalau dia bisa jawab mayit tersebut, maka Allah luaskan kuburnya seluas-luasnya. Allah berikan cahaya di dalam alam kuburnya. Ya, ini hadisnya senada dengan hadis ini. Ya. Kemudian kalau orang yang tidak bisa menjawab, dia akan berkata dia tengok kiri dan tengok kanan, gitu. Ma rabbuka, itu di konteks hadisnya itu ada tulisannya alif ha. Ya, jadi bukan ahnya bukan saya yang ini, tapi dalam konteks hadis dia tengok lagi man nabiyuka, dia bilang lagi sampai terakhir pertanyaan itu dia nggak bisa jawab, maka Allah himpitkan ya tubuhnya sampai remuk tulang-tulangnya ya, sehingga menjadi sempit kuburnya dan hancur tulang belulangnya. Nah, tiga hal ini yang mendasar yang harus kita ketahui dari sekarang, pelajari lebih dalam lagi. Mungkin satu saat ibu-ibu harus mendalami yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah itu kayak gimana sih, mahabbatullah. Nanti ada cabang-cabangnya mahabbatullah, mencintai Allah tuh caranya kayak gimana gitu kan. Kemudian ma'rifatuddin, mengenal agama dinul Islam tuh kayak apa, landasan dasarnya gimana, cara menjalankan dinul Islam tuh kayak apa yang menjadikan kita tuh berbeda dengan agama yang lain dan sebagainya. Dan terakhir ma'rifatun nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin saya yakin ibu-ibu semua sering bahkan belajar sirah nabawiyah, bagaimana mengetahui perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir, bahkan kalau perlu dari mulai tahu ibu dan bapaknya itu ketemunya gimana gitu. Ya, kalau pernah dibahas nggak sampai ketemunya ibu dan bapaknya itu kayak gimana Rasulullah SAW, siapakah Aminah dan siapakah Abdullah ya. Jadi pertemuan dari Rasulullah, orang tuanya ini aja harus kita pahami, harus kita ketahui, karena dari situ ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kenapa bisa punya benih cikal bakal Rasulullah SAW ya, pastikan semua ada bibitnya ya, kalau bahasa kita kan bibit bebet bobot gitu ya. Nah, Aminah dan Abdullah ya adalah kedua orang tua Rasulullah ini bukan satu hal kebetulan yang bertemu, bukan, tapi keduanya ini adalah sudah menjadi skenario Allah gitu ya, Masya Allah, dimana ibunya adalah seorang wanita yang taat, wanita yang soleh pada agama wahyu gitu, agama Allah, dinullah tentunya ya, dan
Abdullah ayahnya Rasulullah juga seorang laki-laki pemuda yang tampan, pemuda yang soleh, pemuda yang senantiasa taat kepada agama wahyu, gitu kan. Nah, ketika mau bertemu itu, ya, ayahnya Rasulullah ini sempat tergoda dengan seorang wanita yang lebih cantik, lebih berilmu, lebih paham agama wahyu tentunya pada waktu itu dibandingkan dengan Ibunda Aminah, gitu. Bahkan sempat diajak untuk berzina, gitu. Ya, tapi apa? Karena Allah melindungi, ya, Abdullah seorang ayahnya Rasulullah SAW, ya, maka nggak jadilah perzinahan itu. Ya, itu harus tahu tuh dari mana, kenapa kok bisa sampai sebegitu. Jadi sedikit sekilas aja, ayahnya Rasulullah ini sempat sewaktu mau melakukan nusuk ibadah haji. Jadi ya, haji itu kan dari zaman Nabi Ibrahim kan ya. Nah, sudah ada ibadahnya gitu kan. Ketika ingin ke Baitullah, ternyata dihalangi oleh seorang perempuan yang dimana perempuan itu cantik sekali, bahkan dia royatul ilm. Jadi benderanya ilmu. Setiap orang bertanya itu kepada ahlinya, ya kepada perempuan itu gitu ya. Nah, ketika mau jalan, saking Abdullah ini seorang yang tampan dan berwibawa serta soleh gitu ya, siapa yang nggak kepingin punya suami seperti itu, sampai-sampai si perempuan ini menawarkan diri, maukah engkau tidur denganku, gitu. Coba bayangin Bu, ya, seorang perempuan yang solihah, ilmunya bagus, ya, sampai tergoda kepingin minta ditiduri oleh seorang laki-laki, ya, yang tentunya juga tampan, soleh gitu ya. Nah, apa kata ayahnya Rasulullah pada saat itu? Ya, tunggu sebentar, aku akan melakukan ibadah dulu, nanti kembali lagi, gitu. Tapi ternyata, ya, kakeknya Rasulullah, siapa kakeknya Bu? Abu Talib apa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib. Ternyata kakeknya Rasulullah ini menikahkan, ya, Abdullah dengan seorang perempuan pilihannya, yaitu siapa? Ibunda Aminah, ya. Kemudian dia dinikahkan pada saat itu, ya. Padahal tadi lagi ada tawaran tuh di jalan, ya. Ada tawaran ingin seorang perempuan yang ilmunya luas, yang tentang, ya, maksudnya mungkin kalau bahasa kita sekarang solihah gitu ya, ilmunya bagus gitu ya. Ya, tawaran untuk tidur bersamanya, tapi ternyata apa? Ya, ketika dia pulang dinikahkan oleh Abdul Muttalib dengan Aminah, otomatis berkumpul dong dengan Aminah sebagai suami istri. Begitu, Masya Allah, begitulah seorang laki-laki sudah begitu, ya, namanya juga manusiawi, sudah begitu kumpul dengan Aminah ibundanya Rasulullah, kembali lagi ke tempat tadi, ketemu sama perempuan tadi, ya. Itu kan naluri laki-laki memang seperti itu gitu. Dia sudah ada istri tapi tetap mau yang keluar tadi itu. Dia menemui perempuan tadi itu. Dia bilang apa? Tawaranmu tadi apakah itu masih berlaku? Ya, kata si perempuan tadi, udah nggak berlaku. Kenapa? Ya, karena, ya, aku tidak lagi melihat cahaya Allah, ya, cahaya Tuhan di dalam dirimu. Artinya apa? Sudah disalurkan lewat istrinya, yaitu Aminah. Ya, Masya Allah, sehingga itulah cikal bakalnya Rasulullah SAW, ya, sudah ada di dalam tubuh Aminah. Ya, Masya Allah. Ya, itu sedikit ya tentang bagaimana kita ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah SAW. Ya, belum lagi nanti perjalanan dan sebagainya itu akan panjang luar biasa. Nah, akhwat wa ummahatillah rahimakumullah, ya. Jadi itu ada 3 hal yang kita harus ketahui, ya, 3 pokok yang harus kita ketahui di dalam hidup ini: mengenal Allah, mengenal agama kita, dan juga mengenal Nabi kita. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan, kalau kita bisa menjawabnya, maka Allah akan menyebutkan irji' ila ahli, si mayit akan bilang arji'u ila ahli, aku akan pulang kepada keluargaku, akan mengabarkan. Ya, mayit kan udah nggak bisa lagi ngabarin gitu kan ya. Ketika dia bisa jawab, maka disuruh tidurlah engkau dengan tenang, maka si mayit bilang aku akan pulang mengabarkan kepada keluargaku. Tapi apa yang terjadi, ya, kata malaikat tadi fayakulan, ya, di sini disebutkan oleh kedua malaikat tadi, tidurlah kamu, ya, num kanauma al-arush alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilahi hatta yab'atsuhu Allahu min madaji'ahu dalik. Jadi
tidurlah kamu sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Nggak ada yang bangunin kamu kecuali nanti Allah yang akan bangunin kamu. Artinya apa? Orang yang bisa jawab pertanyaan di kubur, siapa Tuhannya, apa agamanya, kemudian siapa nabinya, siapa itu Rasulullah SAW, maka malaikat mengatakan, udah kalau gitu kamu tidur di dalam kubur kamu dengan tenang sampai Allah bangkitkan kamu. Tapi kalau yang nggak bisa jawab, di sini disebutkan di dalam hadis ini, ya, apa yang terjadi? Fayaqula lil ard, ya. Malaikat tadi bilang, ya, kepada bumi, apa yang terjadi? Himpitkanlah, ya, himpitkanlah kuburnya. Kemudian hingga remuk, ya, tulang belulangnya, dan itu menjadikan kuburannya sempit dan gelap hatta yab'atsuhullah, sampai Allah nanti bangkitkan, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi itu ya Bu, adalah 3 hal yang harus kita pelajari dan ketahui di dalam agama kita. Nah, kemudian hari ini yang kita bahas adalah salasu masyakil, ya, tuhallu bisalasin wasail. Ada 3 hal masalah, 3 hal musibah, 3 hal kesulitan yang dimana bisa dicari jalan keluarnya dengan 3 hal pula, ya. Apa itu? Yang pertama adalah idza butuliyat, apabila engkau tertimpa atau terkena musibah yang namanya bihubbis syahwat, yaitu cinta terhadap syahwat. Syahwat di sini bukan syahwat hanya syahwat gairah birahi, bukan. Tapi syahwat ini adalah cinta terhadap hal-hal dunia. Contoh, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap kekayaan, syahwat terhadap apa lagi? Ya, ala kulli hal, apapun itu yang kaitannya dengan dunia. Kalau kita sudah terlalu cinta terhadap hal-hal yang duniawi, maka itu adalah sebuah musibah, ya. Itu adalah sebuah musibah, bukan lagi yang namanya nikmat, tapi udah jadi musibah, ya. Mungkin kita terlalu cinta dunia sampai-sampai sholat kita lupa, gitu ya. Ya, saking sibuknya ngurusin bisnis, gitu ya, sampai sholatnya diakhirkan, atau bahkan lalai, bahkan nauzubillah sampai terlupakan, nggak sholat, gitu. Atau mungkin bisa jadi sampai ini saya tadi udah sholat belum ya? Itu kan berarti udah terlalu lalai banget dengan dunia, gitu. Sampai sholat aja lupa, gitu. Tadi udah sholat zuhur belum ya, gitu. Ingatnya udah zuhur hari besoknya, gitu. Kemarin udah sholat zuhur belum ya? Ya Allah. Berarti kan itu udah lalai banget, dan itu biasanya memang terjadi kalau kita terlalu fokus terhadap dunia, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi jangan sampai yang namanya duniawiyah itu mengalahkan ukhrawiyah, ya. Kita itu bekerja itu bukan untuk dunia, tapi kita untuk akhirat kita. Makanya kerjakan akhirat, insya Allah dunia pasti dapat. Nah, gimana solusinya kalau kita terlalu cinta dunia? Karena kalau orang cinta dunia itu kan pasti udah lupa segalanya, betul nggak? Ya. Jadi sempat ada sebuah kasus, gitu ya, saking cinta dunia, saking usaha, dia punya usaha bagus, saking, gitu ya, Allah kasih terus-terusan usahanya berkembang, gitu ya, berkembang pesat sampai dia lupa sholat. Dan bahkan dia berpikiran dengan sedekah itu bisa mengganti sholat, ya. Ini ada yang langsung konsul ke saya seperti itu, ya. Ustazah, suami saya bilang, ya, kalau sholat itu bisa digantilah dengan sedekah. Saya bilang, dari mana ininya, ilmunya, gitu kan. Nggak ada yang namanya ibadah itu tergantikan, apalagi ibadah sholat. Dengan 10% dari keuntungan perusahaan, maka ditutup dengan yang namanya nggak sholat, katanya. Ya, Masya Allah. Sampai akhirnya saya bertemu dan diskusi, bukannya pada saat ketemu dan diskusi dengan suaminya itu bukan diskusi tentang sholat, justru saya ingin tahu kenapa sih kok bisa ada punya pikiran seperti itu. Begitu bertemu dan berdiskusi, ternyata yang didiskusikan ini justru malah subhanallah, dia sangat cinta Islam, bela Palestina, infaknya luar biasa, dan Masya Allah, ya, kalau udah urusan masjid, musolah, madrasah itu luar biasa.
Tapi sayang satu tadi belum tergerak untuk sholat. Ya, ternyata memang ada latar belakangnya, yaitu ibunya juga sholatnya kurang. Ibunya kejawen gitu. Jadi bagi dia eling aja udah cukup gitu. Udah buat nggak perlu lagi. Nah akhirnya yang diobatin kan bukan cuman harus suami, tapi juga orang tuanya gitu. PR-nya double ya, sampai si ibu tuh nangis-nangis gimana ya caranya untuk bisa ngajak suami saya sholat, sampai anaknya tuh bilang ayo sholat pak gitu ya, sampai seperti itu ya. Nah hal ini kan berarti duniawinya sudah ada di hati, maka jangan jadikan dunia itu di hati kita ya, cukup di genggaman tangan kita. Kalau di genggaman tangan kita bisa lepaskan, tapi kalau sudah di hati susah untuk dilepaskan. Nah ini penyakit dan ini musibah ya. Maka obatnya apa? Solusinya apa? Solusinya adalah raji'un hisabatik ya ma'as sholawat. Obati dengan banyak sholat. Berarti sholatnya lupa nih. Dan ternyata benar, orang yang kayak begini nih sholatnya nggak bagus gitu. Ya mungkin sholatnya masih telat. Sholat sih sholat gitu, tapi nggak tepat waktu. Nah yang enak itu kan kita perempuan. Ya, mau masuk surga itu gampang, cuma dengan sholat tepat waktu. Ya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan idza sholatil mar'ah, apabila seorang perempuan itu sholat, ya ini mar'atus sholihah nih. Mar'ah itu bagus namanya, mar'atus sholihah itu bagus. Karena mar'ah itu adalah mir'ah. Mir'ah itu apa? Cermin. Ya, perempuan adalah cermin dari perempuan yang lain. Jadi ibu bisa ngaca kalau ada temennya gitu, ada ya bisa ngaca. Oh, saya bisa ngaca tuh kepada orang soleh, orang solihah. Ya, temennya solihah, kita jadi ikut solihah gitu. Makanya mar'atus sholihah ini namanya bagus. Ya. Idza sholatil mar'ah ala waqtiha. Apabila sholat seorang perempuan ya tepat pada waktunya. Jadi kalimat ala itu di atas tepat. Misalnya kita bilang bahasa Arab itu as-sa'atu 'alal jidar. Jam itu di atas dinding. Di atas itu kan bukan berarti di dinding nih di atas ya, bukan, tapi nempel di dinding. Nah, kalimat idza sholatil mar'a 'ala waqtiha, apabila salat seorang perempuan itu tepat pada waktunya, wa ata'at zaujaha wa shamat syahroha, dia puasa pada bulannya yaitu bulan Ramadannya ya. Tentunya bulan puasanya itu puasanya imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungannya. Kalau ada utang dibayar, pokoknya lengkap lah gitu kan. Wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya ya, sedang apapun kondisinya, suaminya perlu butuh, dia menemaninya ya, dia melayaninya dengan baik ya. Maka disebutkan di hadis tersebut di akhirnya adalah dakhalatil jannah, dia akan masuk surga min ayyi abwabi masyi'ti ya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja ya. Jadi sebenarnya perempuan gampang kan, sholat tepat waktu, puasa Ramadan, taat suami, masuk surga dari pintu mana saja. Mau pintu mana? Mau masuk pintu Babur Royan, masuk, karena tadi ada kita puasanya gitu ya. Mau pintu mana lagi? Pokoknya boleh masuk mana saja ya. Gampang nggak Bu? Susah. Gampang ya kalau dikerjakan, insya Allah ya. Jadi sholat, kalau kita tertimpa musibah, dalam artian tertimpa masalah syahwat, obatnya sholat. Nah, sholat itu adalah obat buat segala hal keadaan kita ya. Buat perempuan tadi udah ada solusinya. Nah kemudian saya sholatnya udah sholat 5 waktu, udah juga tepat waktu, tapi kenapa ya masih suka cinta dunia gitu kan, cinta mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tapi lupa zakat, infak dan sedekah misalnya ya. Oke, zakat, infak, sedekah, tapi masih bilangannya masih kecil lah gitu, tidak all out seperti sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu luar biasa loh, Umar aja sampai nggak bisa ngalahin Abu Bakar ya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu semuanya dikasih lillahi wali rasulih, tapi kalau Umar masih menyisahkan sedikit untuk keluarganya ya. Nah kemudian udah semuanya, tapi kenapa masih tertimpa musibah seperti ini nih ya, cinta dunia terus, pokoknya yang ada di pikirannya dunia terus, sampai sholat aja kebayang-bayang nih pikirannya dunia terus gitu kan ya. Kenapa
berarti di sini ada satu hal yang harus kita tambahkan. Bukan hanya sholat wajib, tambahkan dengan sholat sunnah. Ya, tambahkan dengan sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah duhanya, tahajudnya dan sebagainya. Oh ternyata masih juga gitu. Sampai pada titik kita cari yaitu yang namanya khusyuk. Ya, ummahat fillah rahimakumullah, khusyuk itu bukanlah fokus. Kalau orang-orang kan suka menyatakan khusyuk itu apa sih? Fokus gitu. Ya bukan. Khusyuk itu maknanya ya. Pertama adalah as-sakin atau as-sukun, ya tenang. Khusyuk itu tenang. Jadi ketika kita sholat, kita dalam kondisi keadaan tenang hati kita. Ya, tidak memikirkan dunia. Kadang-kadang kita kan masih sholat, masih mikirin, oh ya tadi tuh ada kunci ditaruh di mana ya, gitu kan. Masih ada, berarti kan belum tenang di hati kita, gitu ya. Nah makanya ini dikatakan ini yang namanya khusyuk. Satu adalah as-sukun. Yang kedua, khusyuk itu di dalam bahasa Arab adalah az-zillu. Az-zillu itu apa? Menghinakan diri. Menghinakan diri dari apa? Ya, menghinakan diri kita ya kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita. Kayaknya kita nih hina banget gitu, nggak ada apa-apanya. Makanya kan dengan cara kita sujud, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah ya, dengan sehina-hinanya bahwa kita tuh bukan apa-apa ya. Dan yang ketiga ya, yang namanya khusyuk itu adalah al-khudu. Al-khudu itu merendahkan diri kita dengan serendah-rendahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-khudu ini dengan caranya adalah sujud. Dan posisi sujud adalah posisi manusia yang paling rendah gitu. Jadi luar biasanya. Jadi khusyuk itu 3 hal tadi harus ada dalam diri kita. Tapi kalau kita sholat masih ingat sesuatu, kita sholat masih kebayang-bayang sesuatu, masih ada bisikan-bisikan. Nah, karena memang setan itu kan ada di yuwaswisu fi sudurinnas, suka mewaswas hati manusia, sehingga ketika kita sholat kita udah nggak mikirin apa-apa lagi nih harusnya gitu kan. Nah kalau ada bisikan-bisikan itu berarti itu bisikan dari setan. Tapi kalau ada khusyuk gitu, jangan sampai mikirin ini, nah itu bisikan dari malaikat bahwa kita mengingatkan kita disuruh untuk khusyuk gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu solusinya kalau kita punya tertimpa yang namanya masalah syahwat, maka kembalilah kepada sholat ya. Dan kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah ya, mintalah tolong engkau kepada Allah dengan cara apa? 1 sabar, 2 sholat ya. Ada masalah apapun, masalah duniawiyah lah, masalah maliyah, duniawiyah apapun ya, kembalikan 1 sabar ya. Fasabrun jamil, sesungguhnya sabar itu adalah satu keindahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada batasnya. Jadi jangan lagi ibu bilang sabar juga ada batasnya kok gitu. Nggak ada, sabar itu nggak ada batasnya. Jadi benar-benar harus lapang dada itu sabar ya. Yang kedua adalah sholat. Jadi minta tolonglah kita kepada Allah ala kulli hal, apapun itu masalahnya, kepada Allah dengan cara sholat ya. Yang kedua, dari 3 masalah atau 3 kesulitan atau 3 hal yang membuat kita hidup ini sulit di dunia itu ya, yang kedua adalah bahwa apabila seseorang itu ya ditimpa yang namanya ini ada yang saya belum sampaikan tadi ya. Ibu bisa cek nanti di Quran surah Maryam yang pertama tadi Bu, solusinya surah Maryam ayat 59. Ya, di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim ya khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqun ya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek ya, yaitu satu kaum yang jelek ya, di mana kaum itu menyia-nyiakan waktu sholat dan juga mereka memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak ya orang-orang yang seperti itu akan menemui kesesatan. Itu di surah Maryam ayat 59 ya. Tapi yang kedua ya, muskilah atau permasalahan yang kedua adalah idza ahsasta bisyaqai wa adamit taufik, apabila engkau merasa ya
tidak ada pertolongan atau merasa kesulitan, kayaknya hidup ini sulit banget padahal semuanya udah tercukupi gitu kan, tapi kok ada aja kesulitan, ada aja sesuatu yang memberatkan hidup ini, terasa hati rasanya berat, hidup berat, sulit, padahal semua sudah ada. Allah sudah kasih maliyah yang cukup, Allah sudah kasih keluarga yang bagus gitu ya, Allah sudah kasih semua, tapi terasa kok ada hal-hal yang bikin kita hidupnya itu kayaknya berat gitu. Nah, apa ini ya? Ternyata solusinya adalah hubungan kita dengan orang tua. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kok apa-apa kayaknya nggak lancar gitu ya, apa-apa kayaknya rumit, itu sulit, segala sesuatu jadi berat lah gitu. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan orang tua. Maka raji, kembalilah engkau kepada siapa? Ya, lihat ya kepada kedua orang tua kalian. Ya, ini ada sebuah kisah ya di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk pergi ke pantai. Kata Allah ya, pergilah ke pantai, cari sesuatu, ambil pelajaran darinya. Nah, Nabi Sulaiman ini berangkat ke tepi pantai bersama para pasukannya. Tentu pasukannya bukan hanya pasukan dunia, tapi pasukan alam gaib juga, karena kan Nabi Sulaiman itu raja ya, raja di dunia dan juga alam gaib gitu kan. Nah, begitu ke tepi pantai, dilihat tidak ada ditemukan apapun. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman bilang ya, Ibu nanti bisa baca ini di Irsyadul Ibad ya, kitab Irsyadul Ibad. Di situ bilang, kata Nabi Sulaiman, wahai Ifrit. Ifrit itu adalah sebuah nama jin ya. Wahai Ifrit, carilah ke dalam laut. Ada apa? Karena di atas laut udah gak ada apa-apa, di tepi pantai ini gak ada apa-apa gitu kan. Nah, Ifrit langsung menyelam ke dalam laut, sampai balik lagi, wahai Nabi Sulaiman, gak ada apa-apa nih ya, gak ada apa-apa di dalam laut nih ya. Terus sampai diperintahkan lagi kepada Ifrit yang lain, karena Ifrit itu kan nama jin ya, Ifrit 1, Ifrit 2 gitu ya. Nah, menyelam lagi sampai ke dalam laut yang lebih dalam lagi dari yang pertama. Wahai Nabi Sulaiman, tidak ada kutemukan sesuatu apapun di dalam laut. Sampai yang ketiga, kata Nabi Sulaiman, wahai Ifrit, selam lagi ya. Maka si Ifrit lebih menyelam lagi. Jadi 3 kali selaman ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Balik lagi, ternyata enggak ketemu juga, enggak ada apa-apa ya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman bingung nih, ada apa perintah Allah nih sampai disuruh cari ke tepi pantai gitu kan. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman mengingat bahwa ada salah satu menteri yang soleh ya, namanya Asif ya, Asif Buraiha kalau nggak salah ya, namanya Asif. Asif ini seorang menteri yang soleh yang kalau doanya itu langsung diijabah sama Allah. Masya Allah ya. Jadi, dan bahkan disebutkan dalam surah An-Naml ayat 40. Nanti Ibu bisa baca di rumah surah An-Naml ayat 40 tafsirnya. Di situ ada menyebutkan nama menterinya Nabi Sulaiman. Nah, singkat cerita, Asif ini berdoa, ya Allah, ya kan, karena rahasia apa nih Nabi Sulaiman disuruh ke tepi pantai tapi nggak menemukan apapun. Ya, nah setelah Asif tadi berdoa, tiba-tiba muncullah ya dari laut itu sebuah kubah. Kubah itu yang terdiri dari 4 pintu. Di masing-masing pintunya itu terbuat dari batu berharga. Ya, ada, kalau batu ibu-ibu pada ngerti kan, batu berlian gitu kan, batu berharga kan. Kemudian ada yakut. Ya. Kalau yakut itu ya sama jenis berlian tapi yang mungkin berbeda ininya ya, karakter jenisnya. Kemudian batu yang hijau itu zamrud ya. Terus ada satu lagi, pokoknya permata, intan, berlian, semua itu 4 pintu itu ya terdiri terbuat dari batu-batu yang berharga tadi. Nah, di dalam kubah tadi yang terdiri dari 4 pintu, ternyata di dalamnya ada orang lagi sholat. Ada orang lagi sholat. Sehingga Nabi Sulaiman masuk ya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang lagi sholat itu kan nggak mungkin jawabin kan. Kalau kita sholat, kita nggak boleh jawabin orang salam, betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya ada yang sholat, Assalamualaikum, ibu jangan Waalaikumsalam, Allahu Akbar, nggak boleh. Ya, tunda dulu aja. Yang makanya kalau kita bertamu ke rumah orang 3 kali ketuk pulang kan, kenapa? Ya mungkin lagi sholat.
Kalau misalkan pintunya sampingnya itu kamar, masih mending bisa Allahu Akbar gitu. Kedengar oh lagi sholat. Tapi kalau tamunya paham, tapi kalau tamunya nggak paham, kok orang assalamualaikum jawabin Allahu Akbar gitu kan. Ya. Jadi, nah yang lagi sholat, seorang laki-laki ini mempercepat sholatnya. Karena ada orang yang masuk nih gitu kan. Setelah selesai salam, kemudian berkenalan dengan Nabi Sulaiman. Sebelum dikenalan dengan Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman mengenalkan diri. Sebelum mengenalkan diri, Nabi Sulaiman nanya, ya wahai pemuda, ya sedang apa engkau di sini? Ya aku sedang sholat. Ya, sedang sholat di dalam laut, dan itu di dalam kubah yang tidak tersentuh air sedikit pun masuk ke dalam tempat tersebut. Ya, makanya Nabi Sulaiman bertanya, kamu sudah berapa lama di sini? Ya, aku tidak tahu sudah berapa lama. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman berkata, sejak zaman Nabi siapa kamu ada di dalam sini? Ya, maksudnya kamu hidup itu pada zaman Nabi siapa? Maka laki-laki tadi bilang, aku hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jauhnya jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman. Kenapa engkau bisa berada di sini? Pasti menjadi sebuah pertanyaan. Ya, ini masalah kaitan dengan orang tua yang luar biasa. Dia bilang apa? Dulu, sewaktu aku di dunia, ya, ayahku adalah seorang ayah yang sudah tua renta. Beliau ini lumpuh, ya, lumpuh. Kemudian ibuku seorang orang tua yang sudah sakit-sakitan dan dia buta. Ya, selama 70 tahun ya hidupnya itu ya si ibu dan bapaknya ini ya itu mengalami kelumpuhan dan kebutaan. Dialah yang mengurus hidupnya dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Semua diurus oleh pemuda ini. Maka setiap pemuda itu mengurusnya, ayahnya selalu bilang apa? Semoga ya aku doakan engkau panjang umur, semoga ya engkau panjang umur dalam ibadah. Makanya kita kalau doain itu panjang umur dalam ibadah dan ketakwaan. Jadi jangan cuma bilang semoga panjang umur ya gitu. Kan kita nggak tahu kalau panjang umurnya nanti umur yang berkah apa enggak gitu kan. Jadi kita tambahin tuh semoga panjang umur dalam ibadah dan ketakwaan. Nah, ayahnya selalu setiap dia bantu, setiap dia urusin gitu selalu doanya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua ibunya bilang, ya, aku berdoa semoga engkau selalu menjadi orang yang soleh, selalu beribadah kepada Allah, ya. Bahkan setan pun nggak akan bisa menyentuhmu. Engkau menjadi ahli ibadah, setan pun tidak bisa menyentuhmu. Nah benar, di dalam laut itu setan nggak bisa nyentuh. Gitu. Karena apa? Dijaga sama Allah di dalam kubah tadi itu. Ya, dia didoakan oleh orang tuanya jadi ahli ibadah terus. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Apakah engkau nggak pernah ngerasa lapar di dalam sini? Apa dia bilang? Pemuda tadi bilang apa? Ya, aku setiap pagi ada yang mengantarkan makanan, ya, burung yang mengantarkan makanan masuk ke dalam tempatnya sebesar kepala manusia, di mana makanan itu cukup untuk aku makan, dan itu berada setiap hari, sehingga aku tidak merasakan lapar, sehingga aku fokus terus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya, jadi doa orang tua itu, ya, ijabah. Dan doa orang tua itu berkah, dimana ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, segala hal kesulitan, segala hal kesempitan, segala hal yang berbau bahkan disentuh setan pun gitu ya, itu bisa tidak terjadi ya. Disentuh setan itu kan luar biasa ya. Kita kan di mana aja manusia pasti yang namanya tadi setan itu selalu menggoda gitu. Ternyata Allah kasih tempat seperti itu. Dan Nabi Sulaiman menyebutkan bahwa ya Masya Allah itu adalah bagian dari birrul walidainmu, ya, berbaktinya engkau kepada kedua orang tua. Dan ini dijadikan pelajaran bagi Nabi Sulaiman dan juga kaumnya pada saat itu. Sehingga Nabi Sulaiman berpamitan dan dia bilang, waktu belum berpamitan itu dia bilang, wahai Nabi Allah, ya kan udah kenalan nih, nah, siapa engkau? Kalau ada seorang Nabi itu Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, ya biarkan aku doakan aku, kembalikan aku kepada ke tempatnya, karena aku ingin kondisiku tetap seperti itu selama hidupku. Ya. Jadi umurnya panjang, hidup dalam ibadah, itu doanya orang tua.
Ya makanya Bu, kita kalau dibantuin sama anak kita doain. Ya, alhamdulillah dibantu sama abang, terima kasih ya bang, mudah-mudahan abang jadi anak yang soleh, anak yang berbakti, panjang umur dalam ketakwaan. Terus ibu banyak tuh bacanya ya, hafiz Quran, sukses, berhasil lah pokoknya. Apalagi ibu dipijitin kan ya, sambil dipijitin tuh ibu sambil doain tuh ya, semoga anak Umi gitu ya, anak mama gitu ya, jadi perempuan yang solihah gitu kan. Terus sampai mungkin anak itu merasa udah mah banyak banget doanya gitu kan. Saking kita nggak berhenti tuh doain gitu kan. Nah itu yang memang diharapkan ya seorang anak. Nah kita yang udah dewasa nih, orang tua kita udah nggak ada, gimana cara baktinya? Kira-kira gimana cara baktinya sama orang tua nggak ada? Jadi anak yang soleh, ngedoain orang tua. Tapi ada, kalau ketika orang tua kita sudah tidak ada, yang satu kita bacakan doa, biasa kita baca ya Rabbi firli waliwadaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditambah dengan Allahumma gfir laha, misalkan ibu kita udah nggak ada, kalau bapak kita nggak ada, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya wadkhilhu fil jannah wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar, atau yang lainnya doa apapun untuk orang tua kita, hatta itu hanya dengan surah Al-Fatihah. Itu pertama. Yang kedua, cara bakti kita sama orang tua kita yang sudah tidak ada adalah menyambung tali silaturahmi. Kepada siapa? Kerabatnya, kepada teman-temannya, sahabatnya, saudaranya, semua itu disambung dengan tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Ya, sedekah itu macam-macam. Ada bentuknya sedekah itu yang umum, ada bentuknya wakaf, ada bentuknya sosial biasa, sedekah biasa. Boleh, apapun itu, intinya judulnya ini saya sedekah untuk atas nama orang tua saya. Nah makanya ada sahabat ketika nanya, gimana ya Rasulullah cara aku berbakti sama ibuku sudah tidak ada nih ya. Saya kalau nggak salah itu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah nanya sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah ya, buatlah sumur untuknya. Jadi sedekah air, sedekah sumur itu adalah bentuk sedekah yang luar biasa pahalanya itu kepada ibu kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, ya kayak kita menyediakan air minum di majelis-majelis, atau sedekah air lah, atau bikin sumur, atau bikin apapun itu bentuknya, judulnya air aja, ya, itu sedekahnya yang sangat besar pahalanya buat almarhum dan almarhumah, kedua orang tua kita, ya. Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik seperti itu, insya Allah anak cucu keturunan kita ngikutin. Ini ada kisah nyata pada zaman sekarang ini. Kalau di Saudi itu kan mereka paling seneng tuh yang namanya sedekah sumur kan. Ya. Tapi ada juga di Saudi itu yang lagi gemar adalah sedekah minum, tempat minum, kayak dispenser gitu ya. Jadi ini ada orang Saudi ini, dia keliling dunia, itu sedekahnya dispenser lah gitu ya. Sampai udah keliling-keliling. Ya, kemanapun, negara manapun dia datengin. Suatu ketika dia pulang ke rumahnya itu, ternyata ada satu Korea itu apa ya, di desa kecil ya, yang dia belum pernah kunjungin, mungkin kalau kita bahasa kita mungkin gang kecil lah gitu ya. Dia sholat di situ, belum ada nih di masjid ini, belum ada dispenser gitu kan, belum ada tempat minum nih. Akhirnya apa? Dia berniat besok pagi aku akan ke toko beli itu dispenser, diletakkan di masjid sini. Ternyata apa? Begitu dia pagi sholat subuh ya, itu sudah ada dispenser. Loh, dia bingung, kok sudah ada yang sedekah ya gitu kan. Dia merasa, tiba-tiba pengurus masjid langsung salam dia, terima kasih ya Pak atas sedekahnya. Dari ini sedekahnya dari Bapak katanya. Alhamdulillah. Loh, dia bilang saya baru niat kok udah ada nih gitu kan. Ternyata apa? Yang menyedekahkan itu ternyata anaknya, mengatasnamakan dirinya, padahal dia itu baru mau sedekah gitu, karena dia ini sudah biasa. Nah rupanya anak ngikutin, bapak saya itu gemar sedekahnya seperti itu gitu. Jadi orang Saudi itu memang seperti itu, anak akan mengikuti jejak ayahnya atau ibunya, kalau dia sedekahnya apa dia ngikutin gitu. Dan itu juga terjadi kemarin juga ya, kebetulan saya bertemu dengan orangnya langsung, sedekah muakafkan tanah, bangun masjid, tapi benar-benar yang tanahnya kosong, nggak ada, belum jadi masjid lah gitu ya. Ternyata Bu, di Jakarta itu ada loh, di gang-gang itu yang belum ada masjidnya.
Masjid itu dari kontrakan dibikin masjid. Daerah mana coba? Salemba. Jadi dia ada di dalam ganggang dekat pinggir kali, masuk ke dalam. Kebetulan saya sendiri ke sana gitu ya. Itu masjid, tempat sholat itu karena padat penduduk kan, di belakang gedung-gedung kan, padat penduduk. Di situ tuh orang-orang sholat itu kontrakan dijebol, 2 kontrakan gitu ya, dijebol dijadiin tempat sholat musola gitu ya. Itu ngontrak Bu ya. Nah alhamdulillah ketemulah dengan orang baik ini dari Saudi ya. Kebetulan suami ketemulah dengan orang ini, berkenal entah dari mana kenalnya lah, sampai akhirnya dibelilah lahan tersebut, dibangunlah masjidnya. Alhamdulillah sekarang masjidnya makmur ya gitu. Jadi memang, dan itu diniatkan pahalanya untuk orang tuanya gitu. Taib. Yang ketiga, lanjut ya, udah bukan ini ya. Taib. Yang ketiga ya. Idza sya'arta bil iktiabi waddonka. Jika kamu, ini masalah ketiga nih. Kalau kamu merasakan ada hati yang kosong. Pernah gak sih hati kita kosong? Kayak Pasa Ungu ya. Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Ternyata memang benar gitu. Ada manusia yang ada di hati kita yang rasanya kosong, galau, sempit ya. Kalau itu adalah sebuah musibah. Ya, rumah nih udah megah, tapi hati rasanya kok kosong gitu. Rumah udah rame nih, udah ada ponakan, udah ada anak, udah ada semua ada di rumah, tapi kok hati rasanya masih galau aja gitu. Pasang status galau mulu gitu. Ya kan? Kenapa nih? Sebabnya apa nih? Ya, ternyata kita itu hatinya jauh dari Quran. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi disebutkan di sini raji'u ya hisabatik ma'al Quran. Kembalilah kamu ya lebih dekat lagi kepada Al-Qur'an. Ya, berarti itu sinyal Bu kalau hati kita kosong, hati kita galau. Ya, maka kembali kepada Al-Qur'an ya. Wa man a'rid an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Kata Allah kan dalam Al-Qur'an seperti itu. Barang siapa yang dia jauh ya meninggalkan dari mengingat diriku dengan cara apa? Zikir ya. Zikir itu kan banyak, ada zikir dengan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai pada zikir Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud di sini adalah jauh dari mengingat Allah lewat kalamullah yaitu Al-Qur'an ya, kitabullah ya. Maka kata Allah ya, kalau barang siapa yang berpaling dari mengingat diriku, dari peringatanku, maka sesungguhnya dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Artinya kalau lupa sama kalamullah, ya lupa juga akan dilupakan sama Allah ya. Jadi manusia itu kalau di dunianya sudah lupa, nggak ingat lagi sama kalamullah dengan Al-Qur'an ya, berarti kan sudah cuek gitu kan hidupnya, sehingga dia dalam hari kiamat pun dia juga akan dicuekin sama Allah gitu ya. Nah, kembalinya kepada Al-Qur'an itu ya bukan hanya maknanya tilawah Quran, bukan hanya maknanya baca Quran saja, tapi semua aspek kehidupan kita itu orientasinya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah magnet. Kalau kita sudah dekat sama Al-Qur'an, ibaratnya seperti magnet. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti unsurnya Al-Qur'an ya. Entah itu ibadah kita sehari-hari itu ngajinya pasti nggak pernah lepas, entah itu kegiatannya tentang Quran, menghafal ya, tafsir, entah itu kegiatan yang berkaitan dengan wakaf Quran, kegiatan yang berkaitan dengan ya apapun ala kulli hal tentang namanya dunia Quran, karena Quran itu seperti magnet. Tapi kalau magnetnya sudah berlawanan dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun akan menjauh. Allah akan hinakan manusia kalau dia jauh dari Al-Quran, sehingga lisannya tidak lagi baca Quran juga berat ya. Mungkin baca Qurannya jarang-jarang, apalagi setahun sekali, hanya Ramadan saja gitu kan. Nah ini kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, sehingga hatinya merasa kosong. Jadi kalau ibu-ibu kok kayaknya hati kosong banget ya, kayaknya rasanya nggak, oh berarti Qurannya bacanya kurang baca Quran, itu aja. Tapi kalau ibu baca Quran, pasti hari besoknya itu, malam ibu baca Quran nih, abis tahajud baca Quran, pasti ya hari besoknya itu rasanya beda
ya. Kayaknya hari lebih bermakna, hari lebih bermanfaat gitu ya. Dan rasanya hati itu juga penuh dengan kesabaran gitu. Itu kalau kita baca Quran. Tapi kalau kita nggak baca Quran, ya, maka disebutkan dalam hadis qala Rasulullah, ya disebutkan bahwasanya hati yang tidak ada Al-Quran di dalamnya itu seperti makbaroh. Apa itu makbaroh? Kuburan. Ya, kan kuburan sepi, sunyi, gitu ya. Hati yang tidak ada dalamnya Al-Quran. Ya, oh saya ada Al-Fatihah, gitu kan. Maksudnya bukan cuman kita hafal gitu, tapi hari-hari kita dengan Al-Quran. Maka ya salah satu dari kita dekat dengan Al-Quran adalah mencintai Al-Quran, ya dengan cara apa? Dibaca setiap hari, bisa itu di waktu pagi ataupun di waktu malam hari. Malam harinya kapan yang bagus? Ya, ana al-laili, di tengah malam. Ibu suka dengar kan baca Allahumma rahamna bil Quran gitu kan. Nah di ujung itu kan ada kata ana al-laili, ya bukan Allah ya. Kalau ibu saya sering dengar ibu baca ala bukan ana itu fi anai, itu tengah-tengah. Ana al-laili, di tengah malam. Karena Quran yang dibaca di tengah malam dalam Al-Quran disebutkan Qur'anam mashhuda, Quran yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Ya Allah, aku dibaca ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Ya Allah, aku dibaca, dihafalkan ketika tengah malam. Ya, karena memang yang jadi saksi itu Quran yang dibaca di waktu malam. Wan nahar, dan juga di siang hari, yaitu baru masuk siang, ya misalkan habis sholat subuh ibu zikir kemudian baca Al-Quran, ya. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dia tidak akan berangkat kerja sebelum dia membaca Al-Quran dengan sekian juz, ya. Kalau kita ya berangkat dulu Quran, ntar kalau pulang kalau sempat. Kadang-kadang one day one juz PR kan, ya ibu belum selesai, tolong dong bantuin baca. Itu nggak bisa begitu Bu, saya nggak setujunya kalau one day one juz gitu ngerjain orang gitu. Biar satu grup ini udah malam nih, kita belum 30 nih, masih ada yang nyangkut, ada yang belum baca, siapa yang mau bantuin gitu kan. Biasanya ketua koordinator siapa yang mau bantuin baca, ya nggak bisa seperti itu, harus diri sendiri. Kalau perlu nggak perlu lagi udah one day one juznya diingatkan ke kita sendiri gitu. Gimana yang udah biasa 1 juz, ya naikin lagi 2 juz per hari. Gimana yang udah 2 juz, 3 juz per hari. Tuh, Masya Allah ya. Jadi itu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan.